Pengertian utang negara. Utang negara adalah utang yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah suatu negara atau sering disebut dengan sebagai utang luar negeri. Definisi utang luar negeri. Utang luar negeri atau dikenal dengan pinjaman luar negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan rupiah maupun dalam bentuk barang atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Pinjaman ini dapat berbentuk pinjaman program 1 atau pinjaman proyek 2. Terdiri atas pinjaman lunak, fasilitas kredit, ekspor, pinjaman komersial, dan pinjaman campuran. Pinjaman lunak adalah pinjaman yang termasuk dalam kategori Official Development Asistensi atau ODA. Sekurang-kurangnya 35% atau 35%. Contohnya pinjaman dari Perancis untuk membiayai berbagai program penanganan perubahan iklim, atau baru-baru ini tawaran pinjaman keuangan dari Jerman untuk proyek-proyek bidang transportasi. Infrastruktur termasuk juga pembangunan geotermal. Fasilitas kredit ekspor adalah pinjaman komersial yang diberikan oleh lembaga keuangan atau lembaga non-keuangan di negara yang pengekspor yang dijamin oleh lembaga penjamin kredit ekspor. Contohnya fasilitas ini diberikan untuk UKM pada sektor furniture, pangan, dan perikanan. Pinjaman komersial adalah pinjaman luar negeri pemerintah yang diperoleh dengan persyaratan yang berlaku di pasar dan tanpa adanya pinjaman dari lembaga pinjaman kredit ekspor. Pinjaman campuran adalah kombinasi antara dua unsur atau lebih yang terdiri dari hibah, pinjaman lunak, fasilitas kredit ekspor, dan pinjaman komersial. Salah satu kewenangan pemerintah dalam hal keuangan adalah melaksanakan pinjaman luar negeri, namun pelaksanaan yang tidak boleh dilaksanakan secara sembrono. Pentingnya pinjaman luar negeri untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek atau untuk bahan pembiayaan, defisit anggaran mengharuskan pemerintah untuk melakukan pengelolaan yang cermat terhadap utang atau pinjaman luar negeri, sehingga pemerintah kemudian menetapkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur pengelolaan utang luar negeri. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang tata cara pengadaan pinjaman atau penerimaan hibah serta penerusan pinjaman atau hibah luar negeri diatur adanya tahapan-tahapan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan atas utang luar negeri. Kementerian Perencanaan, Kementerian Luar Negeri, dan instansi lainnya didampingi ahli hukum bersama dengan calon PPLN. Hasil perundingan ini kemudian dituangkan dalam naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri atau NPPLN. Sekurang-kurangnya memuat jumlah, peruntukan, dan persyaratan pinjaman NPPLN. Ini berlaku sejak ditandatangani kecuali ditentukan lain oleh naskah tersebut. Kemudian disampaikan oleh Depku kepada BPK dan instansi terkait. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas kemudian menyusun RKPHLN yang isinya meliputi rincian jenis kegiatan, lokasi, rencana alokasi, anggaran, satuan kerja, pelaksanaan kegiatan, jadwal pelaksanaan, kebutuhan dana pendamping, dan melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Penarikan pinjaman luar negeri dilakukan melalui mekanisme APBN. Laporan pelaksanaan kegiatan tersebut akan dievaluasi dan disajikan menjadi laporan kinerja. Pelaksanaan pinjaman yang sekaligus juga berisi langkah tindakan lanjut bila mana timbul permasalahan-permasalahan selama pelaksanaan kegiatan. Sedangkan hasil evaluasi diolah oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas untuk disusun dalam suatu laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang akan digunakan sebagai bahan untuk perencanaan tahap selanjutnya. Selain melalui laporan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas juga mengadakan rapat berkala pada setiap berakhirnya triwulan dan kunjungan lapangan sebagai bentuk pemantauan. Sementara Menteri Keuangan akan melakukan koordinasi dengan Gubernur BI guna mengeluarkan laporan realisasi penyerapan pinjaman secara triwulan. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.